pertemuan selanjutnya ini kita bahas gizi ya. Jadi kita akan bahas selanjutnya ini adalah reproduksi wanita atau memperhatikan untuk reproduksi wanita. Kenapa saya garis-garis dari reproduksi wanita? Karena mulai dari awal sampai akhir wanita ini dia uh, punya masa gitu ya, dia punya masa beda dengan laki-laki. Laki-laki itu mungkin hanya punya dua masa, belum sudah ya. Kalau kita belum subuh sesudah subuh. Jadi ada masanya gitu. Dan masa kita seorang wanita itu reproduksi wanita itu nggak panjang gitu ya, nggak panjang. Contoh misalnya seorang wanita sampai umur 10 sampai 13 tahun itu kita mulai balik gitu ya, mulai menstruasi. Nah itu kan dari awal makanya anak-anak sampai usia 10 sampai 13 tahun ya, biasanya kita mulai menstruasi di wanita. Wanita menstruasi sampai 13 tahun usia 10 sampai 12 tahun. Dan di mana itu kan jangan cuma 10 tahun, mulai dari tadi hidup gitu ya, udah subuh. Kemudian selanjutnya itu adalah masa subuh. Nah, masa subuh itu 2 kali sampai 3 kali lipatnya masa 10 tahun itu gitu ya. Kemudian setelah itu masuk dalam masa menopause. Nah, jadi ada tiga gitu ya, ada 3 bagian ya, ada 3 part untuk reproduksi kita. Dan 3 part ini perlu nutrisi yang beda-beda gitu ya, nutrisi yang beda-beda. Ini gizi kesehatan ya. Jadi bukan hanya wanita saja, tapi juga laki-laki bagaimana kita penting ini bukan gizi ini untuk perkembangan fisik maupun mental, kesehatan tubuh, kemudian juga fertilitas ya, fertilitas baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi sebetulnya yang merah, tapi kita lebih fokus adalah ke wanita karena wanita ini lebih penting gitu ya nutrisinya untuk menjaga fertilitasnya ya, karena kita wanita, kalau kita bicara tentang hormon wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hormon laki-laki ya. Jadi memang akan mempengaruhi nutrisi maupun gizi itu akan sangat mempengaruhi khususnya pada wanita itu di bagian fertilitas. Nah, untuk meningkatkan kesuburan ya, entah itu perempuan maupun laki-laki, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan protein sebenarnya, akan protein, akan lemak nabati gitu ya, lemak jenuh itu penting sekali. Contohnya adalah daging, kemudian ikan, telur, kacang-kacangan, buah, sayur segar, roti yang berasal dari gandum gitu ya. Kemudian sereal, oat, ataupun biji-bijian ya, biji-bijian, kemudian susu dan hasil olahan susu seperti yogurt maupun keju. Nah, Indonesia ini kita itu nggak terlalu, karena kita nggak menghasil biji-bijian ya, agak susah, atau kita sebut dengan serealia ya gitu ya, karena dia banyak nih biji-biji, atau misalnya gandum aja ya, kita kan tidak kenapa kita nggak mengkonsumsi gandum gitu ya, kenapa nggak banyak roti gandum di kita, karena kita di Indonesia kita nggak bisa menanam gandum, jadi harus dibeli dari luar. Tapi ternyata itu makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan kesuburan. Tapi
kan kita bisa juga berkaya akan kacang-kacangan ya. Kemudian susu, telur, daging, ikan kita juga bisa ada di Indonesia. Dan itu bisa makanan-makanan tersebut bisa meningkatkan kesuburan kita. Karena tadi saya bilang bahwa perempuan itu banyak sekali hormonnya, gitu ya. Jadi kalau kekurangan nutrisi akan berdampak terhadap hormon, ya, terhadap hormon. Contoh saja, ketika kita kekurangan hormon steroid, apa yang dirasakan? Yang dirasakan wanita adalah kita akan uh, apa ya, jadwal menstruasi kita itu akan berubah kalau kita mengalami penurunan steroid, ya. Atau misalnya kita mengalami perubahan hormon gonadotropin, nah itu juga dapat menurunkan berat badan. Meskipun memang turun berat badan adalah idaman ya, adalah idaman gitu kan. Kadang perempuan stresnya, aduh berat badanku tinggi, bukan tinggi, naik misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya eh, mengalami perubahan-perubahan hormon, bukan hanya mengalami penurunan berat badan aja atau perubahan siklus, tapi juga akan mengalami serangkaian, berubah serangkaian fisik, fisiologis dari seorang wanita, gitu ya. Kan akan mempengaruhi fungsi reproduksinya. Nah, contoh pada saat kita mau menjelang wanita menjelang mau subur, ya kita sebut dengan menarki ya di sini ya. Nah, itu eh, tadi pada usia 10 sampai 13 tahun pada saat haid pertama terjadi, menstruasi terjadi, period terjadi, gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa oh, pada saat mengalami haid pertama berarti pada masa subur. Jadi seorang wanita itu sudah sudah mengalami dewasa, gitu ya, sudah mengalami dewasa karena sudah mengalami haid. Gitu. Makanya di sini pun juga kalau kita bandingkan dengan perempuan dan laki-laki, yang mana yang lebih dewasa duluan, gitu ya? Atau mungkin kalian pernah ingat kenapa waktu kecil itu tuh laki-laki itu lebih pendek-pendek, lebih kecil-kecil dibandingkan kita yang perempuan nih yang besar-besar. Kita besar cepat, cepat besar gitu ya, seorang kalau perempuan. Ya karena itu tadi, karena memang dari lahir pun kita udah diberikan, dikasih hormon yang sedemikian banyak gitu supaya bukan supaya ya, sehingga akan mengalami perbedaan juga nih gitu, akan berbeda juga dengan laki-laki. Nah, perempuan lebih duluan dewasanya dibandingkan dengan laki-laki, tapi setelah itu masa dewasanya pun juga akan pada masa dewasa seorang perempuan itu lebih pendek gitu ya dibandingkan laki-laki. Meskipun laki-laki lebih lambat, tapi dia jauh lebih lama, dia jauh lebih lama. Nah, ketika nutrisi maupun gizi kita itu pada saat pertumbuhan itu kurang, maka bisa saja akan mempengaruhi masa menarki ini, gitu ya. Masa menarki ini. Yang tadi pada umumnya 10 sampai 13 tahun, ketika misalnya nutrisi kita pada saat pertumbuhan tersebut nih, pada saat pertumbuhan itu kurang, bisa saja menarki ini jauh lebih lama baru didapat, lebih dari 13 tahun usianya gitu ya, atau misalnya 13 tahun pertama habis itu stop 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 berapa tahun kemudian misalnya seperti itu. Nah, itu status gizi mempengaruhi itu, atau misalnya gizinya terlalu berlebihan misalnya, bisa jadi dia lebih cepat, kurang dari 10 tahun usianya dia sudah mengalami menarki, itu bisa jadi, itu bisa jadi. Nah,
pada saat menarki ini tuh banyak perempuan atau wanita itu mengalami menstruasi yang masih tidak teratur, ya, menstruasi yang masih tidak teratur. Kita tahu ya kalau untuk anak-anak, masa anak-anak pun juga makanan pun juga nggak gizi-gizi amat gitu. Bahkan pada saat anak-anak tuh hampir semua anak-anak tuh nggak nyukai hmm, sayur gitu ya, nggak suka dengan sayur, dipaksa kalau makan sayur, kemudian dipaksa kalau makan buah-buahan gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan gizi kita ini pasti akan kurang, ya, pasti akan kurang dan dapat menyebabkan ketidakteraturan menstruasi. Gitu. Meskipun menarkinya sesuai gitu ya, 10 sampai 13 tahun, tapi ternyata menstruasinya tidak teratur, gitu ya, tidak teratur. Nah, itu bisa eh, terjadi akibat apa? Akibat status gizinya yang kurang. Nah, kemudian pada saat kita menstruasi bagaimana? Pada saat kita menstruasi, ada makanan-makanan yang harus kita eh, konsumsi. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menstruasi kan kita seringkali kekurangan darah, anemia. Kenapa? Karena kita mengoutputkan gitu ya, mengeluarkan darah, gitu ya, mengeluarkan darah sehingga memang mineral-mineral yang kita perlukan itu juga akan berturun. Nah, sehingga ada makanan-makanan yang memang harus kita makan pada saat menstruasi. Ini bukan hanya untuk meningkatkan kembali ion ion yang diperlukan atau mengurangi anemia gitu ya, gejala pada saat menstruasi seperti anemia atau sakit perut dan lain-lain. Contohnya misalnya kita harus lebih banyak makan ikan gitu ya, maupun unggas ya. Tapi unggas di sini ayam, tapi jangan terlalu banyak minyak gitu ya. Kemudian bisa makan roti, gandum, kemudian biji-bijian, ya, roti yang mengandung biji-bijian, kemudian bisa bayam, bisa juga atau sayur-sayuran hijau, kemudian kacang, kemudian karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks bisa menggunakan nasi gitu ya, ataupun kentang, ataupun eh, apalagi jagung dan lain-lain. Nah, itu. Jadi jangan selalu makan seblak gitu ya kalau kalian menstruasi atau mau makanan yang tinggi akan gas ya, yang tinggi akan gas yang akan pasti akan membuat bloating, eh, apa begah gitu ya, berangin gitu, akan kembung nanti perutnya karena kadang menstruasi tersebut, pada saat kita menstruasi kita ngerasa nggak enak di bagian perut ya, apakah karena sakit kah, merasa bloating, merasa kembung di dalam perut kita, kita mulai agak sakit. Nah, biasanya pada saat menstruasi itu karena berkaitan dengan hormon gitu. Belum lagi masalah kulit gitu ya. Kulit cenderung kering, kulit cenderung lebih berminyak, berjerawat, dan lain-lain. Nah, itu. Dan ketika kita bisa mengenal dan bisa mengkonsumsi makanan dengan baik sebelum maupun sesudah pada saat menstruasi, itu kadang kita eh, tubuh kita itu akan merespon sebaliknya. Kalau kita sudah paham ya apa yang kita konsumsi nih, oh kita minggu sebelum menstruasi nih, jadwal menstruasi kita makannya bagusin. Itu kadang resiko untuk sakit, nyeri itu akan berkurang gitu ya, karena kita sudah mengkonsumsi makanan dengan baik. Apalagi pada saat kita menstruasi. Nah, itu makanan yang kita nutrisi tadi. Jadi energi akan tetap ada. Energi akan tetap ada, akan bebas beraktivitas karena kita nggak terganggu gitu ya akan gejala menstruasi ini gitu.
Ya, itu untuk menstruasi. Kemudian untuk yang menopause. Nah, menopause ini kita tahu ya tadi setelah menopause ini terjadi pada masa selesainya kesuburan pada wanita. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui kita menopause atau tidak itu adalah berhentinya haid eh, secara alami, gitu ya, secara alami. Jadi berhentinya head ini nih kita nggak head aja 1 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun dan 5 tahun. Kita mungkin contohnya kita bisa lihat ibu kita ya yang ada di rumah gitu. Nah, ketika ibu kita itu udah mengalami berhentinya haid bukan karena hamil ya, bukan karena hamil tapi memang haid berhenti gitu ya karena usianya 45 sampai 50 tahun biasanya gitu. Bahkan juga akan lebih lebih di atas itu akan terjadi secara fisiologi itu akan mengalami penurunan hormon estrogen yang tajam meskipun dia nggak hilang tapi masih ada tapi mengalami hormon penurunan estrogen dan ketika wanita masuk dalam masa menopause tentunya akan mengalami serangkaian perubahan yang signifikan, baik itu secara fisik, kemudian secara emosional, kemudian secara eh, kinerja otak, kemudian timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Nah, gitu. Dan ketika kita memperbaiki gizi atau gizinya kita sudah atur untuk masa menopause, dampak-dampak negatif tadi itu bisa kita hindari bahkan kita kurangi, gitu ya. Nah, jadi gizi itu perlu. Kalian pernah nggak ngelihat eh, banyak sekarang wanita-wanita, terutama wanita-wanita kalau ini ya Jepang, kemudian Cina gitu ya, atau Jepang lah kita bisa lihat gimana dia makan yang bagusnya, bersihnya orang Jepang itu kan tercermin ya. Jadi banyak eh, masyarakat-masyarakat Jepang itu tuh yang hidup lebih lama. Bukan dia bukan bukan stay diam duduk di dalam rumah saja gitu ya sehingga dia panjang umur enggak ternyata makanannya pun mempengaruhi itu gitu. Makanan pun yang mempengaruhi itu. Kalau sekarang kita pun juga dipengaruhi ini makanan-makanan Jepang ya seperti contohnya matcha gitu ya. Boomingnya matcha ini dari mana sih? Dari Jepang gitu kan. Dan sekarang di Indonesia ya matcha bukan di Indonesia aja sih di Malaysia juga gitu ya matcha gitu matcha green tea dan lain-lain apalagi matcha nah, matcha ini kan asalnya dari Jepang dan mereka dengan kulturnya mereka minum itu gitu bahkan kalau kalian lihat pun orang Jepang itu pun dia nggak terlalu banyak minum air putih tapi lebih air teh gitu ya karena kulturnya dia dan minum maupun makanannya mereka tuh ternyata ya itu tadi akan berdampak ke fisiknya mereka ya dia penyakitnya kurang kemudian tapi bukan hanya makanan juga ya kemudian aktivitasnya pun dia juga beraktivitas gitu. Ya. Kalau mau pengen sehat lahir sehat fisik itu kita bisa contoh makanan-makanan yang bisa dikonsumsi atau makanan-makanan atau aktivitas orang Jepang ataupun juga uh, kebiasaan nenek moyang kita dulu, nenek kita, buyut kita gitu ya. Bahkan ya beliau-beliau pun yang hidup di zaman dulu pun yang belum mengenal fast food, junk food gitu ya, yang kayak kita ini, mereka juga jauh lebih panjang umur gitu ya, lebih sehat-sehat juga gitu. Dan kita lihat, kita sadar, kita tahu bahwa makanan kita yang kita konsumsi akan mempengaruhi kesehatan kita dan maupun fisik kita. Nah, sama dengan ini. Apalagi seorang wanita, kita juga harus memperhitungkan itu. Nggak ada salahnya kalian usia 20-an sudah mulai gitu ya memperbaiki gizi.
Supaya apa? Tujuannya adalah tujuannya untuk kebaikan kalian sendiri. Nah, makanan-makanan apa saja yang bisa atau yang baik untuk menjelang maupun menopause, ya seorang menopause, itu lebih banyak pada saat kesuburan kita harus lebih banyak makan daging. Tapi kalau untuk masa menopause atau menjelang, itu dihindari daging tapi lebih banyak makan ikan yang dimana mengandung omega-omega yang tinggi, gitu ya, omega 3, omega 6. Nah, itu tinggi akan pada saat kita ikan. Kemudian telur, ya, telur, kemudian susu, kemudian pepaya dan kacang kedelai. Yang tinggi akan omega itu sangat diperlukan pada saat selama menopause atau menjelang menopause. Nah, tapi bukan hanya masa itu saja, yang paling jelas seperti yang saya bilang, nggak ada salahnya kalian di masa sekarang pun juga memilih makanan yang baik untuk kalian, gitu ya. Makanan yang baik untuk kalian, kalau perlu diatur pola makannya kalian, gitu ya. Kemudian makan yang real food, gitu ya, yang real food. Yang real foodnya dalam artian ya eh, yang memang dari itu sendiri gitu. Misalnya sayur, ya makannya sayur gitu. Jangan yang olahan gitu ya. Kalau olahan itu kan balikannya sama real food. Sayur, buah, makan daging asli gitu ya, bukan yang daging nugget dan lain-lain. Kemudian makan-makan yang segar dan bervariasi, kemudian makannya secukupnya. Ya, makannya secukupnya saja. Dan juga dihindari pertama ya di sini adalah makanan yang berpengawet tadi yang makan yang olahan, kemudian yang berkalori tinggi, kurangi gula maupun makanan lemak tinggi. Mungkin di zaman kalian atau di usia kalian itu kalian perlu yang namanya energi lebih tinggi, energi booster, yaitu berasal dari gula. Boleh ya, tapi dibarengi juga dengan aktivitasnya. Kalau aktivitas kalian hanya duduk setelah selesai sekolah, belajar, nah tentunya nanti akan berpengaruh karena tidak ada proses pembakaran, gitu ya. Nah, boleh dibarengi dengan misalnya ikut FOMO lah sedikitnya, misalnya jogging kayak gitu ya, FOMO sedikit aja gitu ya. Atau kalau nggak bisa jogging ya jalan kayak gitu untuk tetap membakar gula yang kalian minum, gitu ya. Gula yang kalian atau susu atau lemak yang kalian makan. Kemudian jangan terlalu makan daging maupun ayam, ikan yang belum dimasak dengan sempurna. Kecuali misalnya ikan yang memang benar-benar segar. Gitu ya. Kalau misalnya mau makan sushi nih, misalnya seperti itu, cari ikan yang memang benar-benar segar di sebelumnya, jangan yang udah lama gitu ya. Kemudian baru yang kita makan mentah itu akan memperburuk keadaan malah gitu ya, malah memperburuk atau malah bikin sakit kita. Kemudian hindari alkohol, kalau bisa pun juga dihindari atau dikurangi kafein dan tanin. Ya, kafein dan tanin. Nah, itu. Nah, nomor 5 ini, ya nomor 5 ini mungkin agak susah di kalian. Saya pun juga, gitu ya, kafein. Saya berapa tahun ini, mungkin sudah berapa puluh tahun saya selalu mengkonsumsi kafein. Tapi saat ini saya sudah mulai mengurangi kafein karena udah mulai merasakan efek kafein yang terlalu lama saya konsumsi. Ya, sehingga akhirnya dokter pun bilang kayaknya harus mengurangi kafein. Meskipun tidak men-stop langsung, tapi harus mengurangi kafein. Jadi saya harus kurangin kafein karena memang berdampak sekali ya. Dan itu akan benar-benar terjadi karena saya juga seorang wanita. Jadi ternyata kafein itu juga akan mempengaruhi benar-benar dari segi yang ini ya begitu. Jadi memang oh oke kafein ini harus saya turunkan, kurangi. Yang awalnya tiap hari saya minum kafein,
Sekarang akhirnya seminggu 2 kali saja, atau diganti dengan yang lebih rendah konsumsinya, karena memang akan mempengaruhi itu. Jadi sekarang saya juga konsumsinya L-tianin jadinya, L-tianin jadi. Dan itu juga untuk kita juga tahu ya, karena kebutuhan kafein kita ini kan bukan hanya sekedar eh, apa ya, sekedar hanya cuman ikut tren, tapi kita perlu kafein karena untuk fokus gitu, untuk tidak ngantuk dan lain-lain. Tapi ternyata efeknya juga ada ya, dengan berbagai masalah lainnya. Nah, itu juga harus dikurangin ya. Itu makanan-makanan yang memang, atau minuman-minuman atau makanan-makanan yang memang harus kita hindari. Ya, jangan banyak konsumsi. Ya, jangan tiap hari kita konsumsi. Nah, kemudian untuk ibu hamil bagaimana? Jadi ibu hamil itu untuk penyakit-penyakit pada saat hamil itu juga banyak ya, banyak dibandingkan dengan pasca menopause, kemudian masa subur atau menstruasi. Ternyata yang paling banyak mengalami gangguan adalah ibu hamil. Nah, biasanya ibu hamil itu rentan dengan kekurangan vitamin E gitu ya, kemudian magnes, magnesium, kemudian zat besi, zinc, folat gitu. Karena kekurangan defisiensi mineral maupun ion-ion tersebut akan mengalami gangguan seperti hipoparemesis, hipereklamsia, eklamsia gitu ya. Kita tahu ya preeklamsia, tekanan darah yang meningkat pada saat hamil, kemudian kadang juga terjadi konstipasi, kemudian sugar rush gitu ya. Apa namanya? Bukan tekanan, gula darah itu meningkat dan dapat juga menyebabkan dia DM, anemia, bahkan juga obesitas gitu ya, obesitas. Seringkali obesitas tanpa kita sadari pun juga anemia. Nah, banyak ya mengalami gangguan, dan pada saat hamil pun itu harus gizinya harus dikontrol gitu ya, dikontrol. Nah, ini contoh misalnya pada saat ibu hamil mengalami hiperemesis. Ya, apa maksudnya hiperemesis? Itu tuh yang pada saat apa namanya 0 sampai 3 bulan, ya, kehamilan 0 sampai 3 bulan, bukan kehamilan, masa 0 sampai 3 bulan hamil itu yang paling sering yaitu adalah mual, muntah, gitu ya, pusing. Nah, itu. Jadi pengobatannya apa atau dapat diatasinya dengan apa? Pertama tentunya adalah treatment pengobatan. Nah, boleh mengkonsumsi antiemetik kah atau bagaimana? Kemudian juga pengaturan makan, ya, pengaturan makan supaya eh, muntah maupun mualnya itu turun gitu. Kemudian tujuan dietnya untuk mengganti glikogen maupun mengontrol asidosis dan memberikan makanan yang cukup kalori dan gizi, karena tentu kalau pada saat ibu hamil itu kalau dia makan habis itu memuntahkan lagi gitu ya, makan muntah seperti itu. Tentunya kita memberikan eh, nutrisi yang lebih supaya tidak kekurangan nutrisi pada saat dia mual muntah itu. Kemudian melakukan serangkaian diet, ya, serangkaian diet kalian bisa baca sendiri, bisa rendah diet, rendah zat gizi, kaya akan vitamin C, bisa makan buah juga, roti, kemudian cairan gitu ya, itu juga harus pada saat diet yang pertama. Kemudian diet hiperemesis yang ketiga itu bisa eh, rendah zat gizi, ya. Nah, kecuali vitamin A maupun vitamin C, kemudian cairan itu tidak jangan tidak bersamaan dengan makanan. Nah, maupun ada juga diet hiperemesis yang ketiga,
Itu gizinya harus cukup semua kecuali kalsium, dan makanan itu bisa dibarengi dengan minuman. Nah, boleh dikasih roti, panggang, biskuit, cracker, buah, sari, jus, itu boleh. Tapi untuk masa hiperemesis, dihindari gorengan, makanan-makanan yang berlemak, yang berbumbu-bumbu, gitu ya. Karena itu yang nanti akan mencetuskan mereka mual dan muntah. Gitu ya. Jadi dihindari. Jadi makanan-makanan yang kering itu bahkan makanan yang kering itulah yang bisa mencegah mereka mual muntah. Ya. Kemudian preeklamsia. Nah, preeklamsia ini itu untuk apa ya tadi ya? eh, Peningkatan tekanan darah, ya, preeklamsi. Ya, ada dietnya juga, bisa dia cukup kalori, tinggi protein, ya. Kemudian rendah garam, kemudian juga bisa melakukan diet, gitu ya. Nah, diet, diet bergizi, ya. eh, tapi kadar kalsium, vitamin C, vitamin A itu tinggi. Kemudian bisa juga hanya minum susu saja, hanya makan buah saja, gitu ya. Dan cairan pun hanya dibatasi hanya 1.500 mililiter, dan sisanya parenteral kalau misalnya mengalami preeklamsia. Kemudian bisa juga untuk preeklamsia yang skala berat itu harus makan makanan yang lunak, gitu ya. Kemudian sisanya parenteral. Kemudian kalau untuk konstipasi, ya pada saat perempuan mengalami konstipasi, perempuan hamil, wanita hamil, itu syaratnya adalah yang tinggi dengan, pertama adalah tinggi dengan cairan, tinggi dengan serat, ya. Baik itu cukup kalori juga, protein juga, tinggi mineral maupun vitamin. Yang harus tinggi vitaminnya adalah vitamin tiamin dan B kompleks. Nah, dianjurkan makan makanan yang tinggi serat tadi kayak beras tumbuk, beras ketan, jagung, kacang, gitu ya. Dan buah yang dimakan dengan kulit-kulitnya karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk eh, dapat seratnya. Nah, boleh juga dimakan nin agar-agar, ya. Nah, kalau untuk DM, ya, pasien hamil dengan DM, tentunya penyesuaiannya adalah makanannya itu eh, disesuaikan, gitu ya, disesuaikan dengan ibu hamil. Nah, kalau untuk ibu hamil syarat dietnya itu jumlah kalorinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi kebutuhannya 35 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian tidak menggunakan gula, ya. Jadi cuma cukup protein dan mineral serta vitamin saja. Jadi dapat energinya dari mana? Dapat energinya di sini adalah dari protein dan karbohidratnya. Jadi jangan menggunakan gula, jangan menambahkan gula. Ya, jadi untuk diabetes ini memang agak susah ya untuk dietnya, diet gizinya. Nah, sama dengan ibu hamil ini juga. Dia perlu gizi yang cukup, kalori yang cukup, tapi dia tidak boleh menggunakan atau mengkonsumsi gula murni. Ya. Stevia boleh nggak gitu ya? Itu boleh. Stevia boleh. Ya. Asal jangan gula tebu. Ya, asal jangan gula tebu. Kalau gula aren boleh, nggak boleh. Ya, kalau gula aren, gula merah, gula apapun yang warna merah dari ini tuh nggak boleh. Kemudian anemia. Nah, anemia ini kadang seringkali ibu hamil itu memiliki kadar anemia itu kurang dari 10, sehingga akan selalu merasa letih, lemah, pucat, kemudian sensitif terhadap dingin, pusing, anoreksia, gitu ya. Dan kita tahu anemia pasti kekurangan zat besi. Jadi maka dianjurkan dikasih makan yang kaya makanan zat besi dan protein.
Contohnya adalah di daging, ya makan daging, ikan, telur, kacang-kacangan, bayam, katu. Nah, itu dapat meningkatkan zat besi di dalam tubuh sehingga akan menurunkan anemia. Kemudian juga obesitas, ya. Nah, ini obesitas juga. Nah, kalau udah mengalami obesitas, ibu hamil mengalami obesitas, itu tidak menutup kemungkinan anaknya yang di dalam kandungan pun juga akan mengalami obesitas. Sehingga biasanya dianjurkan ini mengurangi asupan lemak dan tinggi serat. Ya, jadi biasanya bidan-bidan ini sudah jangan ketinggian ya. Jadi susah nanti takutnya kalau dia berat badan, obesitas akan susah juga untuk melahirkan gitu. Dan akan juga memiliki resiko besar pada anaknya di bawah, anaknya yang dijanin gitu, anaknya yang dijanin. Ada anaknya yang di rahim, ya, anaknya yang di rahim ini dia akan mengalami diabetes gitu ya. Nah, makanya harus dia harus membatasi makan makanan yang tinggi lemak dan tinggi serat. Jadi makan makanannya itu langsung diubah, jadi makan ikan saja, makan daging putih saja, unggas, nggak boleh makan daging merah. Kemudian banyak kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Nah, kacang-kacang ini pun bukan kacang, bukan hanya kacang tanah ya, bukan hanya kacang tanah, tapi ini beans, biji-bijian, gitu ya, kacang dan biji-bijian, sayur serta buah. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan?